Manusia yang lapar karena berpuasa itu bukan karena miskin, melainkan karena memiliki kerinduan yang mendalam kepada Rabb-Nya. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sempat, dan waktu luang sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dan berjumpa di bulan suci Ramadan kali ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, setiap tahun kita berpuasa, akan tetapi kita hanya terjebak dalam ritual fisik. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Akan tetapi jiwa dalam diri kita masih saja kekeringan. Mengapa demikian? Karena kita belum menyingkap rahasia besar di balik ibadah berpuasa ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan memberitahukan kepada teman-teman sekalian 4 rahasia besar di balik ibadah berpuasa ini. Yang pertama, puasa adalah rahasia antara hamba dan Khalik. Puasa adalah ibadah yang paling berbeda daripada ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, sedekah, infak, dan lain sebagainya. Yang itu adalah ibadah yang dapat dilihat oleh orang lain. Puasa adalah ibadah yang paling privat. Tidak ada yang tahu bahwa teman-teman sekalian itu benar-benar berpuasa atau tidak, kecuali hanya teman-teman sekalian dan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebuah madrasah keikhlasan yang paling murni. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali bani Adam lahu ilas siyami fa innahu li wa ana yajzi bihi." Yang artinya setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwa puasa adalah ibadah yang diklaim oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang paling khusus daripada ibadah-ibadah yang lain. Ini adalah undangan eksklusif dari Tuhan semesta alam untuk kita, agar kita dapat lebih mendekatkan diri kita kepadanya tanpa perantara. Yang kedua, puasa adalah ibadah yang dilakukan untuk mematikan syahwat dan juga untuk menghidupkan ruh. Sekarang, pasti kita masih bertanya-tanya, apa tujuan dari Allah Subhanahu wa taala melarang kita makan dan minum di siang hari, padahal makanan dan minuman tersebut adalah halal? Tujuannya adalah bukan untuk menyiksa fisik, melainkan untuk membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa kita bukan budak dari keinginan kita sendiri. Saat kita merasakan lapar dan dahaga, ego atau nafsu dalam diri kita mulai melemah. Di saat itulah roh dalam diri kita mendapatkan ruang untuk bernafas. Kita belajar bahwa kebahagiaan manusia itu bukan datang dari apa yang masuk ke dalam mulutnya, melainkan dari apa yang terpancar dari hatinya. Yang ketiga, puasa adalah ibadah yang dilakukan untuk kita dapat merasakan pedih dan juga kita dapat terbawa ke dalam rasa empati. Puasa adalah cara Allah Subhanahu wa taala memaksa kita untuk kita melepas jubah kesombongan dari kita.
Oke. Di stop dulu ya. Stop dulu. Sekarang di kita coba kesombongannya Pak. Kita kata sih Let's go. Buri kulo burine jenengan. Pilek mau Kan itu. 2 3. Saat rasa haus mencekik tenggorokan, kita diingatkan pada saudara-saudara kita yang kelaparan, bukan karena menunggu azan maghrib, akan tetapi karena memang tidak mempunyai makanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Takwa itu bukan sekadar takut, akan tetapi memiliki kepekaan batin dalam diri kita atau yang disebut self-awareness, bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita dimanapun dan kapanpun, dan juga setiap hambanya berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kita. Lalu yang keempat atau yang terakhir, puasa adalah pengetuk pintu Ar-Rayyan. Hadirin sekalian, Ramadan itu bukan tentang seberapa banyak wartajil yang kita siapkan, akan tetapi tentang seberapa banyak dosa yang kita gugurkan. Jangan sampai ibadah puasa kita pada tahun ini hanya menghasilkan lapar dan dahaga, akan tetapi juga dapat menghasilkan pahala dan keberkahan, agar puasa kita tidak menjadi puasa yang sia-sia. Mari kita jadikan setiap detik rasa lapar kita sebagai zikir, dan juga setiap tetes keringat kita sebagai bukti cinta kita kepadanya. Ingatlah, ada satu pintu surga yang itu diperuntukkan bagi orang-orang yang haus di dunia karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Ar-Rayyan. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke pasar cari takjil hari ini. Kolak dan gorengan pasti dibawa. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang teristimewa. Sekian dari saya. Nun wal qalami wasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.